Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriana. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari instansi SD Negeri 2 Sengon Wetan dari Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan melakukan diseminasi penularan dari modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 2 Sengon Wetan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dimulai. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah SDN 2 Sengon Wetan, yang ketiga pemaparan diseminasi oleh calon guru penggerak, yang keempat doa, yang kelima penutup. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Titik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Eka Fitriana selaku CIP angkatan 9. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru beserta undangan pada sore hari ini, marilah Bapak Ibu kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat taufik hidayah dan inayahnya, terutama nikmat sehat yang Allah berikan pada kita semua sehingga kita masih diperkenankan bertemu di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri 2 Sengon Wetan. Sesi berbagi modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang mana akan disampaikan nanti oleh Ibu Eka Fitriana SPD. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa kita senantiasa mengucapkan atau kita haturkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan dari dunia sampai dengan di hari yang kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan apa yang nanti dipaparkan atau disampaikan tentang diseminasi budaya positif, bahwasanya nanti kami harapkan apa yang disampaikan oleh Bu Eka Fitriana nanti dapat bermanfaat terutama bagi Bapak Ibu guru di lingkungan unit kerja masing-masing, di kelas masing-masing, sehingga apa yang nanti disampaikan memang dapat bisa diterapkan, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti akan mendapatkan atau menuai hasil karakter bagi peserta didik kita. Karena dimulai nanti dari peraturan yang ada di sekolah, adanya ketidaktertiban, akhirnya diadakan kesepakatan kelas dan akhirnya akan diakhiri dengan keyakinan kelasnya ini. Dalam kurikulum Merdeka ini memang banyak sekali hal-hal yang ilmu yang baru yang kita dapatkan, sehingga kita mari belajar bersama-sama. Dengan hal yang baru, kita sebagai guru senantiasa harus berinovasi, ya, dengan hal-hal yang baru, dengan ilmu-ilmu yang baru, sehingga kelak bisa tercipta peserta didik yang memang diharapkan oleh pemerintah berhubungan dengan kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan
kewajiban kita sesuai dengan tupoksi kita, dan mudah-mudahan apa yang kita terima pada siang hari ini tentang diseminasi budaya positif ini memang benar-benar positif, dapat diterapkan dan dilaksanakan di kelas masing-masing. Akhirnya selamat melaksanakan dan mengikuti diseminasi, dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi diseminasi oleh calon guru penggerak kepada Ibu Eka Fitriana, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Seongwetan, kemudian Bapak Ibu guru dan tamu undangan yang saya hormati pula. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Seongwetan. Langsung saja ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan memaparkan diseminasi atau penularan budaya positif modul 1.4. Kalau di pendidikan guru penggerak ini masuknya di modul 1.4. Maaf ya, ketinggal kemayunan. Fasilitasnya Bu Aufa Fitriana ini dari Banyumas atau Banyuwangi, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Bapak PP saya Pak Reisboy dari Purworejo. Nah, di sini kita mulai masuk ke materi budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang berpihak dari kebiasaan di sekolah, berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai guru untuk menularkan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah ya. Tentunya Bapak Ibu guru sudah memahami betul bagaimana penularan kebiasaan baik ini kepada siswa-siswi kita. Perubahan paradigma. Jadi kita perlu membuat perubahan untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdekanya mereka, mandiri dan tetap pada tanggung jawab mereka. Kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid misalnya murid yang melanggar aturan ya. Dulu aturan ya, melanggar kesepakatan atau melanggar keyakinan. Kemudian, nah ini Bu, sedikit ice breaking saja ya. Di sini kita mulai speakingnya, petunjuknya ada di sini. Anda dan teman Anda yang ada di sebelah Bapak Ibu santai pakai kali belum. Ini nanti Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nanti kita ambil kertas, cari kertas dikit aja tidak apa-apa. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ini Bu, misalnya ini kertas, kepal. Nanti diambil sama teman sebangkunya, jadi gitu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi kertas itu tuh ibarat sesuatu yang berharga di kehidupan Anda. Jadi nanti boleh atau enggak ya kira-kira sesuatu berharga ini diambil sama seseorang. Mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan Anda, si teman yang satunya ini. Kemudian teman Anda B boleh membujuk, merayu-rayu boleh ya, kalau tak lupa bakso gitu.
Membaskan apa gitu. Boleh. Kemudian atau menggerdik, ya, menggerdik agak buka kayak gitu ya. Atau mengintimidasi, memarahi dengan berbagai cara, menggoda, menggelitikin ya, gelitiknya beda cocok ini. Bahkan menawari Anda uang, nah ditawari uang juga, tak ijalani uang aja, tak ganti uang ini sesuatu yang berharga untuk diri Anda. Cobalah lakukan kegiatan ini mulai dari 30 detik saja. Monggo, menyobek kertas salah satunya. Ini yang sebagai peraih penggerdik uang boleh banget. Ini tidak apa-apa nih. Ya. Sesuatu yang berharga. Iya, kita bayangkan kertas itu sesuatu yang berharga itu untuk kehidupan kita di masa depan. Kira-kira diraih di ini itu bisa enggak ya kita buka gitu ya? Bisa, karena bawahnya besar. Apa ini sesuatu yang berharga untuk bapak-bapak? Rokok. Ya mulai ya dulu Bapak ya. Kita coba genggam sekuat tenaga, jangan boleh atau jangan boleh, boleh atau tidak ya ini diambil sama temannya. Coba. Ya coba. Ayo. Ini kan boleh. Ini juga boleh. Ayo gini. Bagaimana keadaan tadi, berkomentar. Yang pertama boleh Bu Evita tadi sebagai perebut atau membawa ini tadi sesuatu yang berharga. Coba. Terima kasih. Baik, tadi setelah melakukan ice breaking tadi ya Bu Ana, ternyata Bu Ambar ini tidak goyah sama sekali. Walaupun saya sudah membuat saya menghardik dan mengintimidasi sampai menggelitik, ternyata tidak mempan Bu Ana. Seperti itu, terima kasih. Ibu sebagai yang mempertahankan. Tadi yang mempertahankan itu Bu Sumini, saya yang merebut. Harusnya sesuatu yang berharga, apapun kondisi apapun harus dipertahankan. Tetapi ini sudah saya rebut, dia sudah menyerah diberikan kepada saya. Inilah peserta didik yang kurang ingin namanya. Harusnya sesuatu yang berharga harus kita jaga, kita pertahankan kuat-kuat, jangan sampai lepas dari genggaman tangan kita. Harusnya seperti itu. Oke, ini terima kasih. Ini sepertinya Bu Sumini agak riko karena yang ini yang merebut ini Ibu Kepala Sekolah agak riko ini. Selanjutnya nih Bapak Ibu, sesudah itu didiskusikan kegiatan ini sudah ya. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi sudah direview sama Bapak Ibu, apa alasan Anda untuk mempertahankan, bisa disampaikan Bu Ambar. Kenapa mempertahankan sesuatu itu tadi? Terima kasih waktunya Bu Ana. Saya sedikit menyampaikan alasan kenapa saya tidak memberikan tadi yang saya pertahankan pada Bu Evita. Sebetulnya jawaban saya hampir sama seperti Bu Titi. Jadi apa yang menurut saya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang harus saya pertahankan, ya tetap saya pertahankan. Saya tidak bisa menjelaskan sepanjang lebar gitu. Terima kasih. Intinya Bu Ambar mempertahankan hal yang berharga tersebut.
Lanjut lagi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi bukan yang memaksa gitu enggak ya, cuma kita mempunyai kewajiban untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya karakter kodrat anak. Kita sendiri yang memegang kontrol. Jadi kesimpulan tadi, ice breaking tadi itu, semua di kehidupan kita ternyata yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, membuka seperti Bu Sumini, menutup seperti Bu Wanti dan Bu Ambar dan Bapak Pak Harto ya. Jadi itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu juga. Ya, okay. Dasarnya Bu Sumini boten teganan. Selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol. Yang pertama ilustrasi guru mengontrol murid. Kedua ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar ya ini Bapak? Kita pelajari sampai nanti slide berikutnya. Ilustrasi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Mengkritik orang membuat orang itu merasa bersalah. Ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang keempat ini agak horor ya Bu. Mentang-mentang kita udah dewasa memaksakan kehendak kita kepada murid kan ya tidak afdal ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus kontrol di sini, kemudian teorinya yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, pandangan orang lain tentang dunia. Adakah Bapak atau Ibu guru yang akan memberi komentar tentang slide kolom pertama ini? Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus itu seperti ya, terus teorinya apa yang akan kita lakukan? Bu Wanti bisa berkomentar di sini. Sepertinya Bu Wanti. Ini yang pertama ya, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sesuatu atau sesuatu perilaku itu kalau diberikan motivasi itu akan mengubah orang tersebut sesuai dengan harapan kita. Mungkin begitu ya. Terus kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain, nah kita juga harus dapat memahami pandangan orang lain tentang sesuatu yang mereka pandang itu baik. Seperti itu ya, mungkin dari saya. Mungkin ada yang lain. Jadi intinya yang dimaksud Bu Wanti saling memahami. Lanjut lagi, perilaku buruk dilihat sebagai selalu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Selalu kesalahan. Pokoknya buruk ini salah ya. Nah ternyata teorinya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi si anak tadi itu misalnya nakal ya, mungkin tujuannya itu menarik perhatian Bapak Ibu guru di rumah, apa mungkin ada
kurang perhatian atau apapun itu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Seperti tadi ice breaking yang merebut sesuatu yang berharga tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi membujuk, ternyata bujukannya gagal. Pak Arif dan Pak Harto mulai nanti tak beli rokok, nah dibujuk lagi ya. Nah ini teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Dicari sesuatu yang baru-baru lagi untuk menemukan bujukan tadi yang awalnya gagal agar berhasil. Bagaimana teorinya nanti kita lakukan gitu. Yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Jadi teorinya menang atau kalah itu lebih ke menang kalah tidak apa-apa, agak pesimis ya Bu. Harusnya kita berpikir teori kontrolnya, model berpikirnya itu menang ya harus menang gitu. Nah slide selanjutnya, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin ini, disiplin diri orang ini menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya kayak gitu ya Bu ya, disiplin. Nah, disiplin di kita, kehidupan kita, budaya kita itu berubah artinya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi nggak nyaman ya Bu. Iya nggak, jujur nggak, itu ada kayak simple G itu agak gugup ya Bu ini, apalagi jarak rumah ke sekolah itu gugup. Jadi disiplin ini membuat ketidaknyamanan. Nah Bu ini mesti ngegas personel full agar cepat sampai ke SD-nya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi yang diperintah adalah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang memacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau kita ngerasa oh harus berangkat pagi, oh harus absen dan tidak sama sekali tidak terpaksa, itu kita anggap sebagai tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain, pasti lebih nikmat Bu rasanya. Ya tidak bisa menceritakan sih karena jarak rumah saya dekat dari sekolahan. Maaf. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti tetap semua manusia memiliki tujuan mulia yang ingin dicapainya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita dikenal dengan profil, agak salah ketik dikit ya Ibu Bapak, maaf, profil pelajar Pancasila. Saya akan meminta Bu Ida untuk membacakan profil pelajar Pancasila tersebut. Kelihatan nggak? Kacamata. Situ. Agak berdiri. Sana loh Bu. Sepatunya kenten dulu. Iya, satu. Yang pertama. Ya, terima kasih Bu Ana ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Terima kasih. Ya, Bu Ida, terima kasih sudah membacakan profil pelajar Pancasila
menggembur-gemburkan pemerintah untuk menunjang pendidikan Indonesia. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi eksternal atau internal, kayaknya kurang salah ketik juga ini. Motivasi internal tujuan disiplin positif. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi, apakah perilaku manusia hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pasti kayak gitu. Mengharap imbalan. Pertanyaan yang terselip pasti seperti itu. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah motivasi internal dari dalam diri kita untuk mencapai tujuan disiplin positif tadi. Selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia survival ada cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Realistis, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Jadi tidak semua orang membutuhkan penguasaan. Ini ngomong betul Ibu. Dan juga tidak semua orang membutuhkan kebebasan. Sepertinya kebebasan itu menyenangkan. Iya, berbeda-beda. Jadi kebutuhan manusia ini tetap berbeda-beda. Cinta kasih tetap ya Ibu membutuhkan cinta kasih. Kesenangan juga. Monggo Bu ini bisa berkomentar tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia untuk Bu ini apa yang dibutuhkan di 4 poin itu? Monggo Bu ini. Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia tentunya yang pertama cinta kasih. Cinta kasih. Iya, cinta kasih karena itu mendapatkan cinta kasih, perhatian sehingga menambah semangat hidup seperti itu. Terima kasih. Jadi kebutuhan yang dipilih Bu ini adalah cinta kasih. Selanjutnya, nah ini Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi meminta bekal makan siang temannya dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Bu Farida, bagaimana? Monggo Bapak Ibu yang ingin menyelesaikan kasus ini. Jadi Ibu guru ini memiliki siswa bernama Agus yang suka merebut bekal teman-temannya. Nah, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Nah, misal Bu Farida menghadapi atau Bu Ida atau Bu Ambar, Bu Evita. Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Monggo. Sinten ya? Ya, kita sebagai guru harus bertanya dulu, jangan langsung menyalahkan si Agus. Jadi kita tanya dulu mengapa Agus. Berarti Agus itu tidak membawa bekal makanan mungkin, atau yang dibawa Agus bekalnya tidak seenak bekal makanan temannya. Berarti guru harus juga memahami, ya, sampai terjadi Agus meminta bekal makanan temannya itu karena apa? Mungkin makanan yang dibawa tidak seenak temannya, bisa. Terus yang kedua, mungkin Agus tidak membawa bekal makanan, juga harus diteliti
kita lihat dulu ya. Setelah itu juga terus anak yang lain, mari kita budayakan ya, budaya yang baik, kebiasaan yang baik, positif. Mari kita suka atau kita tingkatkan budaya positif berbagi ya, untuk anak-anak yang lain, mungkin dari keluarga yang tidak mampu, tidak mempunyai apa bekal yang enak seperti temannya, bisa berbagi. Jadi kebiasaan yang baik, yang positif dari anak-anak yang lain bisa kita kembangkan, tumbuh kembangkan, sehingga kenakalan-kenakalan atau hal-hal yang tidak baik diminimalkan, tidak dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Gitu ya. Jadi tidak mesti Agus ini anak yang nakal, anak yang suka berantem, suka bertengkar dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru harus tahu dulu ya, jangan langsung menyalahkan anak tersebut, dicari penyebabnya. Oke, itu menurut saya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah Agus itu, Agus tidak minta bekal ke temannya itu juga bisa dia melakukan itu karena kurang terpenuhinya cinta kasihnya, belonging itu, maka dia berulah seperti itu karena kebutuhan dasar cinta kasih sayangnya tidak terpenuhi. Juga mungkin dia merasa berkuasa, mempunyai kekuatan, wah aku lebih gede, aku wani. Nah itu juga bisa penguasaan. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi dan Bu Andri. Kemudian slide selanjutnya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Andri sebaiknya mencari tahu alasan. Ya, yang disampaikan Bu Titi dan Bu Andri sudah tepat di sini. Mencari tahu alasannya Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia senang temannya, jadi memperhatikan dia, kebutuhan ini adalah cinta kasih ya, mungkin karena senang sama temannya gitu. Lanjutnya apabila jawaban Agus adalah dia merasa sehat, hebat karena temannya jadi takut, ini tadi yang disampaikan Bu Andri, ini kebutuhan penguasaan. Selanjutnya apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya tadi, soal membawa bekal yang itu saja, pasti ini kebebasan, jadi pengen milih punya teman lainnya. Yang terakhir apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhan yang ingin dicapai Agus adalah kesenangan. Jadi sak senangnya Dewi Ibu ini ada, semua karakter kebutuhan ini ada pada anak didik kita. Nah, kita ambil ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum. Jadi kurang lebihnya kita sering ya Bu menghukum seperti ini, jadi membuatan atau menghukumnya fisik atau untuk teguran agar dia jerah. Nah itu nanti kita bahas kembali. Yang kedua membuat merasa bersalah. Jadi kata-kata kita itu kayak lebih membuat si anak bersalah. Ketiga teman, kita berperan memakai posisi kontrol seperti teman. Seperti kita berteman dengan si anak didik. Yang keempat pemantau. Jadi pemantau itu seperti kita melihat dulu apa kesalahannya, bagaimana penyebabnya, dan 5 ini manajer. Nah di sini agak kecil-kecil ya, maaf ya. Motivasi eksternal di sini, identitas gagalnya, perilaku kontrol negatif, menghukum. Ternyata menghukum ini guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir
tidak melakukannya, saya akan gitu ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah ini berceramah, menunjukkan kekecewaan kita yang mendalam. Ya Allah, nah, kayak mau kowe gila apa to, nah, kayak ngerasa bikin si anak ini bersalah ya. Selanjutnya yang guru katakan, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak, nah itu membuat si anak merasa bersalah. Perilaku kontrol yang positif ini sebagai teman, memantau dan manajer. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya, dengan perkataan guru seperti ini. Lakukan untuk ibu ya nak. Ya sudah, nanti ibu bantu membereskan. Misalnya dia menumpahkan minum atau apa seperti teman. Kemudian berperilaku menggunakan posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, seperti itu, pemantau. Kemudian yang terakhir menggunakan manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa yang kita yakini, ya misalnya keyakinan kelas, apa yang kamu meyakini hal tersebut, meyakini maksudnya kamu kan ini ya Bu, tahukah kamu, maukah kamu memperbaikinya? Nah, si anak ditanyain seperti itu. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Bagaimana menurut Bapak Ibu sesuatu ini jika ada kasus seperti di awal tadi, perilaku kontrol positif atau perilaku kontrol negatif Ibu Bapak yang Ibu Bapak setujui? Monggo Pak Rito. Menghukum atau yang apa Pak? Bagi manajer. Monggo. Kalau Pak Rito menghukum biar ini ya, gimana? Dia menghukum biar sudah. Oh, biar sudah Pak Rito menyampaikan menggunakan posisi kontrol penghukum. Jadi si anak Pak Harto mempunyai tujuan si anak biar sudah. Kita start kembali. Nah, ini murid berkata, pasti ini lanjutannya tadi Ibu. Saya tidak peduli, pasti si anak gitu. Kalau dikasih penghukum, si anak memberontak dan mendendam pada si penghukum, pasti itu Bu. Tadi saya habis dijewer Pak Harto, Pak Harto pulang, ya gitu. Terus yang kedua itu saya tidak peduli. Nah, dampaknya mengulangi kesalahan lagi karena dia pasti punya dendam kepada Bapak Ibu guru yang melakukan penghukuman ini. Dia ingat-ingat terus Bapak. Ya, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Jadi si anak berpikir guru dunia, maksudnya enggak kok gini ya guru ya, enggak aku praktekin begini. Kemudian yang selanjutnya tadi kita lihat dari pembuatan orang merasa bersalah ini menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi kalau dalam si anak merasa bersalah itu dia merasa dengan kata-kata maafkan saya Bu, gitu aja dia ngerasa bu gurunya bakal ya udah diterima itu. Terus si anak merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau pakai yang ini ya, yang membuat orang merasa bersalah. Ini jujur saja Bapak Ibu, saya sering membuat murid saya ini membuat orang merasa bersalah. Ternyata setelah saya mempelajari 5 posisi kontrol ini, membuat seseorang merasa bersalah itu kurang tepat. Iya, kurang tepat. Biasanya apa yang saya katakan gini, tolonglah Mas, nanti nek kamu nakal bu guru ditegur sama kepala sekolah. Kayak gitu. Itu ternyata membuat si anak merasa bersalah, itu kurang tepat. Kemudian teman, saya pikir Bapak Ibu guru saya teman, jadi tergantung santai gitu. Misalnya membuat kesalahan, cuma dia diginiin, sepatunya merah, dia dengan PD-nya berangkat sekolah dengan sepatu merah. Nanti paling Ibu guru atau Bapak guru hanya menegur saya,
Loh, nang kok sepatunya merah? Nah, ini posisi kontrol teman. Kalau kita memakai posisi kontrol manager, ini yang paling tepat Ibu Bapak. Jadi kita sebagai manajer, posisi kontrolnya itu yang paling tepat. Dimana yang saya dapatkan di modul 1.4 ini, posisi kontrol yang paling bagus dan paling tepat itu sebagai manajer. Bagaimana cara saya agar bisa memperbaiki keadaan? Si anak ini berpikir, ajak dia berpikir, ayo Nang, gimana caranya tadi kamu udah membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi bagaimana cara memperbaiki, besoknya gimana, diajak berpikir. Jadi dia menemukan solusinya sendiri tanpa kita harus menghardik atau memarahinya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif karena dia merasa bisa memberi solusi pada dirinya sendiri yang positif di dunia berkualitas. Gitu Bapak Ibu. Budaya positif, lingkungan yang positif, terus dibutuhkan juga keyakinan kelas. Peraturan kelas ini agak di lingkar paling kecil karena tidak tepat, kurang tepat ya. Keyakinan kelas lumayan tepat. Lingkungan positif ini sangat membantu di mana siswa dapat menempatkan dirinya. Kemudian budaya positif, jadi kita membudayakan budaya positif ini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama. Jadi disepakati anak didik kita, ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan ada gimana ya? Si anak ada tertekan di Bapak Ibu dia. Jadi kalau keyakinan bisa juga dengan keyakinan ini lebih tepatnya. Membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami siswa. Guru punya kertas ini nanti ditulis apa pendapat kalian yang seharusnya menjadi kesepakatan kelas. Kemudian ini nanti ditempel di depan. Kemudian setelah itu Bu Guru simpulkan kesepakatan kelasnya di sini. Kita
Jadi, inilah kesepakatan kelas 4. Tepuk tangan. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendek, misalnya menempel kertas kecil di kertas plano gitu, apa pendapatnya, harus bagaimana kelas kita. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak setahun sekali kita gunakan keyakinan kelas ini, tidak ya Ibu. Jadi kita perlu meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Peraturan, kalau peraturan begini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu gini, tanggung jawab, gitu aja. Jadi tidak perlu kita kayak nulis peraturan kelas selalu kembalikan buku. Ini kalimatnya seperti memberi perintah, selalu memberikan buku ke tempatnya. Jadi kalau keyakinan kelas tanggung jawab, ini seperti sesuatu yang harus dipenuhi si anak ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas yang menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi menghormati orang lain dan juga dirinya sendiri. Peraturan kelasnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Kita ganti dengan keyakinan kelas menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen. Peraturan kelasnya dilarang melakukan kekerasan. Kita ganti dengan keyakinan keselamatan, menghormati orang lain. Jadi yang dipakai yang keyakinan ya Ibu. Dilarang menggunakan narkoba, ini artinya kesehatan. Jadi keyakinan kelas nilai kebajikannya kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan gitu. Bergantian atau menunggu giliran, ini artinya menghormati orang lain. Kita ganti dengan kata ini. Gunakan masker, maksudnya kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini gojek-gojek ini yang sering sekali dilakukan si anak. Tadi pagi juga anak-anak kelas 4 ini lari-larian sampai belakang sekolah ini dilapori sama Pak Anton. Ternyata keyakinan kelas mereka melanggar keyakinan kelas yang apa? Keselamatan dan keamanan. Bisa saja motor dari kiri, dari timur, dari barat ada. Nah, pas anak-anak lari ditanya keyakinan mana nak yang kamu langgar? Mereka tahu Ibu Bapak. Pasti dia jawab keselamatan dan keamanan. Udah tahu kalau melanggar itu kok Bu lakoni, namanya anak-anak ya Ibu. Jadi kita menyelesaikan kasus tadi dengan 5 posisi kontrol tadi. Yang lebih baiknya itu memakai posisi kontrol manajer. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin, positif, serta memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Contohnya si Agus tadi. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Di segitiga restitusi ini biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus di kelas. Saya berikan kasus satu ya. Misalnya ada anak yang tidur di kelas. Setelah ditanya, ternyata tetap ya Bu, tidur di kelas ada anak salah satu anak tidur di kelas itu tidak membuat kita nyaman ya Bapak ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan hukuman kah atau dengan posisi kontrol yang mana? Coba Bapak ini. Ya, yang pertama mungkin kalau kita sebagai guru, yang pertama kita tanyakan kepada anak didik kita, kenapa kok bisa tidur di kelas? Apakah tadi malam begadang atau mungkin dia sakit atau bagaimana, sehingga kita dapat menyelesaikan kasus dari anak tersebut. Terima kasih. Tidak dengan penghukuman ya Bapak? Berarti Pak Heri ini tidak setuju dengan posisi kontrol penghukum. Baik, berarti Pak Heri menggunakan posisi kontrol manajer. Selanjutnya segitiga, tahapan segitiga restitusi. Di sini ada pertama menstabilkan identitas. Nah, seperti yang dilakukan Pak Heri tadi. Kemudian
Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi itu tuh salah kayak gitu. Kalau Bu Guru jadi kamu malam tadi juga asik ya. Kita masuk dulu di dunia mereka. Asik ya scroll TikTok ya. Kayak gitu asik ya nonton ketoprak sampai malam ya. Dulu kalau jadi kamu juga seneng. Nah, tapi makin kesini kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Mereka itu melanggar keyakinan kelas yang mana? Pasti mereka bisa menemukan solusinya. Lanjut lagi, menstabilkan identitas. Membuat salah itu tidak apa-apa. Nah, juga gitu. Apa asik kok. Misal dulu jadi kamu juga begitu, tapi ternyata itu salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita sebagai guru juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ya kan? Terus kita bisa menyelesaikan ini kok. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi di sini kita ambil posisi tidak mencari kesalahan mereka, tapi mencari solusi dari permasalahan mereka. Kamu berhak merasa begitu. Nah, dengan kata-kata seperti itu, tidak menghardik atau memarah-marahi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya dari ini. Kita ajak berkomunikasi seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, pasti si anak juga bahkan jawab, Bu, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya harusnya jam 10 dia setelah scroll TikTok jam 10 atau nonton ketoprak jam 10 pulang dari pasar malam jam 10. Seharusnya padahal kamu bisa ya pulang lebih malam lagi, pasti lebih asik. Dia pasti jawab, enggak Bu, saya udah mencoba berusaha untuk pulang tidak larut malam. Pasti dia jawab seperti itu. Kemudian yang terakhir, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita, nah benar, kamu pasti bangga udah pulang nggak larut malam. Gitu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah ini tadi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di tadi di keyakinan kelas? Apa bayangan yang kita bayangkan tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ditanya seperti ini si anaknya. Terima kasih deh Bapak Ibu. Sudah selesai. Jadi apa yang saya paparkan tadi yaitu apa yang saya sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Untuk hari Selasa nanti saya proses, Bapak Ibu mohon doanya semoga bisa mengerjakan proses dan lanjut pendidikan ke modul berikutnya bersama Bu Lanti juga. Untuk sesi yang terakhir kita refleksi ya. Bagaimana bisa refleksi itu apa yang Anda dapatkan di kegiatan diseminasi hari ini, apa yang akan Anda terapkan ke kelas Anda yang nyata atau ke sekolah Anda, Bu Eni dan Bu Titi, bagaimana? Bisa dimulai dari Wida. Mau memakai posisi kontrol bagaimana? Apa yang didapatkan di sini? Monggo. Nanti kembali aja. Ayo kembali atau Wida? Ya, yang didapat dari diseminasi ini apa Bu Farida? Kemudian apa yang akan Anda terapkan di kelas Anda? Kalau seperti dulu pastinya punya pendapat sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut saya ya itu pilih yang manajer. Karena ditanya terlebih dahulu siswa itu kesalahannya sebelumnya seperti apa. Nah, baru kita gali lagi, setelah kita bertanya gali lagi supaya siswa itu bisa membudayakan budaya yang positif. Jadi monggo dilanjutkan Bida. Bida mengambil posisi kontrol yang mana dan dapat ilmu apa dari diseminasi hari ini? Kalau menurut saya memilih yang manajer karena tidak menghukum anak,
Dan apa ya? Kalau hukum anak terlalu berat kalau fisik ya pula. Fisik lari kan kasihan anaknya, juga kadang orang tuanya juga ikut-ikutan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk diberikan pada saya. Terima kasih sekali dari diseminasi budaya positif pada siang hari ini, bahwa yang selama ini kita lakukan bersama sehubungan dengan adanya peraturan, adanya hukuman yang kita terapkan, ternyata setelah kita mengetahui ya, atau hasil dari diseminasi ini, ternyata apa yang kita lakukan selama ini kurang tepat ya, kurang tepat. Ternyata tadi ada kebutuhan-kebutuhan pokok atau dari lima tadi, terus dikaitkan dengan yang 5 posisi kontrol. Ternyata yang selama ini kita masih menggunakan hukuman ya, baik itu hukuman kalau fisik saya kira sudah tidak ada, karena ini bisa melanggar undang-undang perlindungan anak, ini sudah tidak. Tetapi ya, untuk hukuman memang untuk membuat jera si anak, biasanya kita menggunakan hukuman atau sanksi. Yang pertama biasanya peringatan, teguran lisan ya. Itu ternyata juga dengan adanya diseminasi ini kita tahu bahwa yang kita lakukan selama ini masih kurang tepat. Berarti dengan ini banyak hal positif yang dapat kita terapkan, kita ambil manfaatnya, sehingga bagaimana cara kita memberikan tadi sampai ada anak yang melanggar kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas, ada hal-hal yang memang berdasarkan teori yang ada adalah yang tepat adalah sebagai manajer. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan untuk kita semua sebagai guru kelas, sehingga dalam menangani peserta didik yang melanggar peraturan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bisa kita sesuaikan dengan teori yang ada pada saat ini yang sudah kita terima, sehingga lebih sesuai dengan karakter siswa, sesuai dengan teori-teori yang ada yang sudah diuji ya, sudah teruji ya kebenarannya, sehingga kita akan bisa membawa anak kita ke yang terakhir adalah tadi karakter peserta didik menjadi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Terima kasih. Refleksi pada materi atau pembelajaran didapat pada kesempatan kali ini, saya jadi banyak belajar tentang banyak hal ya, mengetahui posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer, dan kita harus menghindari meminimalisir hukuman. Kita tidak boleh. Kita juga tahu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan anak. Dengan pertama itu tadi menstabilkan identitas, yang kedua keyakinan, yang kedua menstabilkan dengan segitiga restitusi tadi kita dapat menyelesaikan masalah dengan anak dengan menanyakan yang pertama itu kayaknya identitas, menanyakan identitas, terus yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu tahap-tahap kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah dengan anak. Kita berdiskusi
atau dengan anak kita harus berdiskusi mencari permasalahan, menggali permasalahan dari anak, terus kita dapat mencari solusi dari permasalahan itu agar anak bisa memperbaiki diri dan lebih bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak apa-apa Mbak Eni. Apa yang diterapkan di sekolah Mbak Eni akan apa? Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Dari diseminasi kali ini yang saya peroleh adalah ternyata atau membuka wawasan saya bahwa jika ada suatu masalah atau suatu kesalahan itu tidak dengan menghukum, tapi kita menempatkan posisi kita, posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian juga kita tidak membuat suatu peraturan, tetapi membuat suatu keyakinan kelas, sehingga dengan begitu anak akan lebih tidak merasa bersalah. Kemudian untuk nantinya saya bisa menerapkan di SD saya apa yang menjadi hasil dari diseminasi kali ini. Terima kasih kepada Bu Ana atas ilmu-ilmunya hari ini. Terima kasih sudah membuka pikiran atau ilmu baru. Demikian refleksi dari. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga dengan Bu Ana yang hari ini sudah memberi banyak ilmu kepada kami. Yang tentunya ilmu yang saya dapatkan yang pertama tentang keyakinan kelas, Ibu. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu ditulis panjang. Yang penting intinya itu kita harus apa. Ya. Kemudian sebagai guru mungkin nanti saat saya kembali di sekolah yang pertama tadi jangan sampai langsung menghukum anak, tapi kita harus menelusuri dulu apa tuh alasannya, karena mungkin dia melakukan kesalahan bukan karena dia salah, tapi karena ada alasan lain kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut. Mungkin dari saya itu saja Bu Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya untuk Bu Ana. Ini untuk mengisi refleksi pada pertemuan hari ini, yaitu banyak sekali hal yang saya petik dari pertemuan hari ini, yaitu tentang budaya positif, kemudian ada keyakinan kelas, di mana alhamdulillah ini di sekolah saya juga saya sudah membuat keyakinan kelas. Sebetulnya tadi sebelumnya saya juga belum tahu kalau keyakinan kelas itu, saya kira itu hanya untuk 1 tahun gitu ya Bu ya. Ternyata ini tidak ya. Berarti boleh kita ganti 1 semester boleh gitu ya. Itu keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat bersama anak-anak sebelum pada waktu awal semester 1 kemarin gitu. Kemudian untuk budaya positif juga sudah ada beberapa yang mungkin belum sempurna ya Bu. Itu saya sudah menerapkan di sekolah saya bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain begitu. Kemudian yang ketiga, saya juga jadi tahu beberapa macam kontrol guru untuk menyikapi sikap anak-anak yang belum positif gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ambar. Kemudian bisa dilanjutkan Bapak Galuh. Terima kasih Bu Ana untuk siang hari ini untuk diseminasi budaya positif. Mungkin saya bertambah banyak ilmu ya dari seorang pendidik di manajer, kemudian
saling bertautan, saya kira saling bertautan ya. Jadi kita juga menjadi teman untuk peserta didik kita juga, kemudian juga bisa menjadi pemantau tergantung kasus yang ada di lapangan. Terima kasih, untuk saya itu satu dulu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk refleksi hari ini. Pak Heri sudah menggunakan posisi kontrol tiga-tiganya. Jadi sebagai teman juga pernah, memantau juga pernah, dan menjadi manajer juga pernah. Yang disampaikan Bu Ambar, Bu Ambar sudah melakukan apa itu budaya positif di sekolahnya. Nah, mungkin kata Bu Ambar tadi ngendikan misalnya budaya positif ini perlu ditinjau gitu. Dan Bu Eni serta Bu Titi bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing ngendikane ngoten Bapak Ibu. Sekian dari pertemuan diseminasi kali ini. Semoga ilmu yang dapat Bapak Ibu yang saya tularkan lebih tepatnya bisa berguna. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kelas ataupun lingkup luasnya sekolah di Bapak Ibu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sayyidatina Aisyah. Kemudian beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, Engkau saksikan kami tundukkan segala kemohonan diri di saat kami berhimpun dalam rangka bersilaturahim guna diseminasi budaya positif di siang ini. Ya Allah, kami sadari dalam dinamika dan perubahan yang terus terjadi, silang pendapat dan beda persepsi telah mewarnai keseharian kami. Kami mohon sinarilah jiwa kami dengan nurmu yang maha cemerlang, sehingga seluruh calon guru penggerak memiliki kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengelola berbagai dampak perubahan yang terjadi dengan arif dan bijaksana. Curahkan rahmat-Mu ya Rabbana yang akan memacu semangat kami. Limpahkan kasih-Mu yang akan menenangkan hati kami dan menjernihkan pikiran kami. Berilah hidayah-Mu dan taufik-Mu yang akan membimbing perjalanan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Sengon-Wetan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.